Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang dibagikan oleh Fikri saat melakukan pendakian ke Gunung Panderman pada akhir tahun 2018 yang lalu, yang pada akhirnya menjadi pendakian yang mengerikan karena mereka harus berhadapan dengan berbagai teror dari makhluk-makhluk penghuni sekitar karena kesalahan fatal yang mereka lakukan saat pendakian. Buat teman-teman yang baru gabung di sini, selamat datang. Semoga pengalaman yang saya bagikan di video kali ini bisa menjadi hiburan sekaligus pembelajaran untuk kita semua. Subscribe aja kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Pakai headsetnya, siapkan minuman hangatnya, duduk yang nyaman, dan langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita kali ini akan saya mulai dari kisaran bulan November tahun 2018 yang lalu. Pada saat itu, Fikri memang sedang sibuk mencari kerja karena sejak dia lulus SMA beberapa waktu sebelumnya, Fikri tak kunjung dapat pekerjaan. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk ngopi, nongkrong, dan cari kerjaan yang perlahan Fikri mulai capek ya. Sampai suatu hari saat dia lagi kumpul sama teman-temannya, gak sengaja Fikri mendengar percakapan orang yang juga lagi ngopi di sebelahnya, yang bilang dia baru saja tembus dapat nomor setelah dia iseng-iseng nepi di puncak Panderman gitu. Ya kita tahu lah itu nomor apa yang biasanya buat taruhan ya. Gak tanggung-tanggung, bahkan orang itu bilang dia mendapat 23 juta rupiah dari situ. Disitulah awal mula munculnya niat Fikri untuk mendaki ke Panderman, tapi dia tidak berniat mencari nomor. Dia berniat meminta sesuatu biar dimudahkan untuk cari kerjaan. Hal ini pun disampaikan oleh Fikri kepada beberapa temannya, yang akhirnya ada 2 orang teman Fikri yang tertarik ikut muncak, yaitu Dewi dan Anggun. Singkat cerita, setelah mereka sepakat dan sudah menentukan kapan mereka akan mendaki, pagi itu sekitar jam 6 mereka janjian untuk berkumpul di area alun-alun Batu. Sebelum berangkat, ketiga orang ini punya motivasi berbeda untuk muncak saat itu. Fikri untuk memudahkan cari kerja, Dewi katanya pengen metik bunga edelweiss walau dia tahu itu sangat dilarang. Sedangkan Anggun hanya ingin berfoto-foto untuk Instagram. Setelah berkumpul, mereka pun memeriksa perbekalan. Disinilah kesalahan mereka yang kedua, karena mereka hanya membawa perbekalan layaknya orang-orang piknik. Jadi cuma bawa beberapa snack, air minum, dan beberapa bungkus mie instan. Karena mereka semua mikir Gunung Panderman itu gak terlalu tinggi dan pasti cepat pendakiannya gitu. Berbekal info yang mereka cari sebelumnya, mereka pun berangkat menuju ke dusun Toyomerto. Dan sesampainya di sana, mereka naik ojek untuk mencapai base camp karena motor metik memang tidak diizinkan untuk naik ya. Sekitar jam 8 setelah mengurus semuanya, mereka pun akhirnya memulai pendakiannya. Sebenarnya sejak awal mereka sampai, mereka sudah heran dengan banyaknya para pendaki di sana yang semua membawa tas carrier yang besar-besar dan lain-lain. Mereka pun memulai pendakian dengan mengikuti jalan setapak di sisi base camp, melewati perkebunan penduduk, dan mulai memasuki area hutan pinus. Sepanjang perjalanan mereka terus-menerus bercanda dan terkadang berkata-kata yang kurang sopan, sampai saat mereka bertemu dengan beberapa pendaki yang turun, mereka sempat ditegur untuk lebih sopan, tapi semua itu seperti nggak mereka pedulikan gitu. Keanehan pertama mulai terjadi ketika mereka baru sampai di area pos 1 Latar Ombo. Karena mereka jalan ke sana ini memakan waktu lebih dari 2 jam, padahal normalnya hanya sekitar 45 menitan lah untuk mencapai pos 1.
Tapi karena mereka nggak tahu dan hanya sibuk bercanda dan foto-foto, mereka pun nggak terlalu mikirin itu. Sesampainya di area pos 1, saat itu kondisi sangat sepi dan berkabut. Fikri dan teman-temannya ini istirahat dulu di situ sambil makan-makan gitu. Fikri melihat ada banyak sekali tenda di sana, tapi anehnya nggak ada satu orang pun yang terlihat dari tenda-tenda itu. Benar-benar sepi, cuma ada tenda doang gitu. Yang membuat Fikri ini merinding, entah kenapa gitu ya. Karena takut akan hujan, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju ke arah pos Watu Gede atau pos 2. Jalur mulai lebih menanjak dan perlahan mulai berbatu. Beberapa kali Anggun dan Dewi meminta istirahat karena kelelahan. Lagi-lagi mereka menempuh perjalanan dengan sangat lama karena mereka baru sampai di area Watu Gede ini sekitar setengah 2 siang. Lama sekali karena normalnya hanya perlu 1 jaman dari pos 1 ke pos 2. Saat sampai di situ, sebenarnya mereka sudah mau menyerah dan turun karena benar-benar kecapean. Tapi Fikri terus memaksa dan bilang puncak sudah dekat. Tanggung kalau turun sekarang mereka malah nggak dapat apa-apa gitu. Sementara Dewi terus melihat sekeliling, belum juga dia menemukan bunga edelweiss yang dia cari, yang akhirnya membuat dia juga mau untuk lanjut gitu. Mereka pun lanjut lagi jalan. Trek jalur ini makin lama makin terasa berat sampai akhirnya mereka melihat semacam tempat datar, yang di situ Dewi melihat banyak sekali bunga-bunga edelweiss di sana. Mereka pun makin semangat untuk lanjut, dan setelah mereka sampai di sana, ternyata tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Bunga yang Dewi lihat memang masih ada, tapi seolah-olah berpindah tempat. Yang tadinya seperti ada di situ, kini ada di atas, cukup jauh dari mereka gitu. Beberapa saat mereka diam. Akhirnya datanglah seorang pria dengan pakaian seperti pendaki tapi tidak membawa tas atau apapun. Sosok pria ini datang dan tanya ke mereka gitu, "Kalian lagi istirahat ya? Mending ke puncak aja, kan udah deket. Kalau di sini tanggung." Fikri pun tanya, "Emang ini belum termasuk puncak ya bang?" Kayak gitu kira-kira. Orang ini pun menjawab, "Bukan mas, ini namanya puncak bayangan. Puncak Panderman ya di atas itu. Udah deket kok, kalian lanjut saja biar gak kesorean." Fikri pun bersemangat, begitu juga Dewi dan Anggun. Mereka langsung lanjut jalan menuju ke arah puncak, sementara sosok pria ini pelan-pelan berjalan turun. Jalur yang semakin berat gak membuat Fikri takut karena dia sangat bersemangat untuk mencapai puncak. Sampai akhirnya ketika Dewi menoleh ke belakang, sosok pria yang baru saja berpisah dengan mereka tahu-tahu sudah nggak ada. Awalnya Dewi mikir mungkin orang itu lari apa gimana gitu, tapi kok bisa secepat itu juga hilangnya gitu. Singkat cerita, setelah hampir 1 jam mereka pun sampai di puncak. Mereka lagi-lagi nggak sadar dengan perjalanan mereka karena sebenarnya dari puncak Bayangan ke puncak Basundoro ini hanya perlu waktu 15-20 menit, tapi mereka malah lebih dari 1 jam atau hampir 1 jam. Masa sampainya di sana, mereka pun menikmati puncak, yang kemudian mereka mulai sibuk sendiri-sendiri gitu. Fikri jalan muter-muter cari tempat yang aman untuk nepi. Anggun sibuk foto-foto dan Dewi sibuk mencari bunga edelweiss. Setelah Fikri nemu tempat yang pas, dia pun duduk bersila, memejamkan mata dan berdoa biar dia bisa dimudahkan untuk cari kerja. Entah kenapa suasana di tempat Fikri duduk ini benar-benar nyaman, yang membuat Fikri betah ya. Sementara Dewi melihat nggak jauh dari tempatnya ada semacam padang yang cukup luas, yang penuh sekali dengan bunga edelweiss. Gak mau buang-buang waktu, Dewi pun segera menuju ke situ. Singkat cerita,
Yang pertama kali merasakan keanehan di puncak adalah Anggun. Setelah dia puas berfoto, dia menunggu teman-temannya sambil kembali melihat foto-foto yang baru dia ambil pakai handphonenya. Ternyata di salah satu foto itu terlihat di belakang Anggun ada sosok kera yang sangat besar, berwajah menakutkan, seperti sedang menyeret Dewi. Gak berapa lama, HP Anggun ini mati secara tiba-tiba setelah melihat foto itu. Anggun mulai panik dan mencari-cari Fikri, tapi sampai hampir jam 5 sore, dia belum juga menemukan Fikri. Anggun merasa dia seperti hanya berputar-putar saja di situ, entah kenapa gitu. Begitu juga dengan Fikri. Saat awal-awal dia duduk dan memejamkan mata, awalnya Fikri ini seperti membayangkan waktu saat dia masih sekolah dulu. Sampai tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang berdiri di depannya. Saat itu Fikri ini sontak kaget dan mau membuka mata, tapi entah kenapa dia nggak bisa. Seolah-olah dia dipaksa untuk terus membayangkan sambil terus terpejam. Sosok kakek ini terlihat sangat marah ke Fikri. Fikri jadi ketakutan. Tapi sosok kakek ini juga nggak ngomong apa-apa ke Fikri. Yang kemudian tiba-tiba sosok kakek ini menunjuk ke satu arah di sisi kiri Fikri. Dan saat itu Fikri langsung melihat ke arah situ. Disitulah Fikri ini benar-benar kaget karena Fikri melihat Dewi sedang diseret oleh sosok hitam besar yang melayang. Saat itu Dewi teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang nolong dia gitu. Dewi terus diseret dan makin lama makin jauh dan kemudian dia hilang. Melihat itu Fikri benar-benar kebingungan dan ketakutan. Badannya panas dingin. Sosok kakek-kakek ini masih ada di depannya, yang kemudian secara perlahan sosok kakek ini seperti berubah menjadi asap dan menghilang. Seketika itu Fikri langsung membuka mata dan tersadar dari lamunannya. Badannya gemeteran dan dia lebih terkejut lagi ketika dia melihat jam sudah hampir jam 5 sore. Fikri pun panik dan segera lari menghampiri teman-temannya. Saat itulah dia bertemu dengan Anggun yang sudah dalam keadaan menangis karena dia mencari Fikri dan Dewi nggak ketemu-ketemu. Anggun pun menceritakan hasil foto yang dia lihat, yang membuat Fikri teringat dengan bayangan yang tadi dia lihat saat dia melamun. Fikri pun tanya ke Anggun kemana Dewi, tapi Anggun nggak tahu. Mereka pun berputar-putar mencari dan memanggil-manggil Dewi di sekitaran situ, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Perlahan hari mulai gelap. Fikri dan Anggun bingung mau turun. Dewi belum ketemu dan takut turun malam-malam. Mau nginep pun mereka takut karena mereka nggak bawa apa-apa. Mereka nggak bawa tenda, mereka nggak bawa senter untuk penerangan dan lain-lain. Di saat mereka kebingungan, mereka justru mendapat teror yang lebih parah. Saat itu mereka sama-sama mendengar suara nafas yang entah datang dari mana. Suara nafas ini sangat berat, seolah-olah sosoknya ini sangat besar gitu. Fikri dan Anggun makin ketakutan sampai puncaknya secara tiba-tiba muncul banyak sekali kera, entah datang dari mana, yang seperti mengepung mereka gitu. Dan di situ Anggun juga melihat sosok bayangan putih yang sangat besar, nggak jauh dari mereka, yang membuat Anggun akhirnya histeris ketakutan sampai dia pingsan. Fikri berusaha menyadarkan Anggun. Sosok kera-kera ini seperti makin banyak gitu, dan seperti bersiap-siap kayak mau menyerang Fikri gitu. Saat Fikri mulai pasrah, tiba-tiba sosok kera-kera ini seperti lenyap, tahu-tahu menghilang, nggak tahu kemana gitu. Dan gak lama Fikri melihat seperti ada cahaya senter yang mendekati dia. Saat sudah dekat, barulah Fikri tahu kalau itu adalah sosok pria yang tadi dia temui di puncak bayangan. Fikri pun segera minta tolong dan mau menceritakan semua yang dia alami.
Tapi sosok pria ini justru menyuruh Fikri untuk diam dan bilang dia sudah tahu apa yang terjadi dengan mereka. Yang kemudian sosok pria ini seperti mengelus-ngelus kepala Anggun, dan gak lama Anggun pun sadar. Singkat cerita, setelah Fikri dan Anggun lebih baikan, lebih tenang, sosok pria ini akhirnya mengajak Fikri dan Anggun untuk mencari teman mereka, Dewi. Fikri dan Anggun hanya menurut saja, yang ternyata setelah mereka cari, hanya sekitar 5 menit mereka jalan, mereka sudah menemukan Dewi. Yang membuat Fikri dan Anggun ini bertanya-tanya, mereka ini yakin banget kalau mereka sudah berulang kali lewat di situ, tapi mereka nggak menemukan Dewi sama sekali. Dan yang membuat mereka lebih kaget lagi, pada saat itu Dewi ditemukan. Dewi sudah dalam keadaan terikat dan menggantung di atas pohon. Jadi seluruh badannya Dewi ini kayak terikat, kayak diikat sama akar pohon, kemudian seperti sengaja digantungkan di situ. Dengan tangan kanannya ini masih memegang 2 tangkai bunga edelweiss. Setelah sosok pria ini berhasil menurunkan Dewi, dia pun mengambil bunga itu dan menguburnya. Kemudian gak lama akhirnya Dewi tersadar. Saat itu Fikri mengira semua akan berhenti di situ, tapi ternyata Fikri salah. Malam itu akhirnya sosok pria ini mengantar mereka turun sampai dekat base camp. Base camp sedang sangat sepi karena hari sudah sangat malam. Saat mereka sudah sampai dan Fikri mau mengucapin makasih, sosok pria ini tiba-tiba menghilang entah kemana. 2 bulan sejak kejadian itu, Fikri yang lagi ngopi sama teman-temannya mendengar kalau Dewi sudah lama sekali nggak kelihatan. Dia pun mengajak teman-temannya untuk menyambangi Dewi. Tapi saat sampai di rumah Dewi, Dewi ini memang terlihat baik-baik aja. Dia hanya beralasan malas keluar. Tapi kemudian bapak dari Dewi ini mulai cerita kalau Dewi akhir-akhir ini suka bersikap aneh. Karena Dewi sering sekali tanpa sadar mengikat dirinya sendiri. Tapi begitu ditanya sama ayahnya, Dewi justru bingung kenapa dia diikat kayak gitu. Kejadian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan sampai detik ini masih terjadi. Semoga apa yang dialami Fikri bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua, dan Dewi bisa segera sembuh atau kembali seperti semula. Terima kasih buat Fikri udah membagikan pengalamannya, dan makasih juga buat yang sudah mendengar cerita ini sampai habis. Kita sama-sama doakan buat Dewi biar dia bisa segera pulih. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.